Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan rebound sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau nggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gua gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gua cabut. Lu tarik, gua cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu pun kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Nggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000, kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo satu anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, nggak apa-apa. Malah dulu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakinya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu lo. Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Dia bilang gini. Nggak, dia bilang gitu. Ini kita terjata nih, mau buka banyak ini. Tuh kan lu gila, kan lu nggak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh. Gue paling marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau makan gitu? Ya gue nggak miskin-miskin amat juga lah. Kita juga nggak sehina gitu loh. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Jadi emang sulit ya Pak untuk mengarahkan kepala-kepala daerah untuk mengikuti suatu. Bisa. Kita kalau di PDIP kita punya mekanismenya. Lu kalau nggak ikutin panggil, kita bisa pecat. Nah sayangnya dari Kemendagri kagak pecat kan. Jadi banyak orang politik udah pakai partai kita, begitu kita tegasin dia pecat keluar, dia nempel partai lain. Kan dia punya duit, kan dia bisa milih lagi tuh. Nah makanya gue bilang harusnya holistik. Kita sudah membuat ratifikasi di konvensi PBB, Pak SBY tanda tangan nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Di situ ada itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada pasal yang mengatakan illicit enrichment. Jadi kalau ada pejabat negara kekayaannya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, kira-kira itu kan ilegal. Itu bisa disita buat negara. Nggak usah nunggu-nunggu undang-undang perampasan aset. Masalahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ini tidak pernah dibuatkan PP-nya. Lu mesti buat PP dong. Lu ada duit sekian, pajak lu bayar sekian, harta lu sekian, kira-kira sesuai nggak? Kan masih ada guidelines-nya. Nah kita juga bikin tax amnesty, udah jalan dulu. Itulah mantan koruptor tuh rezeki lu lah. Lu juga belum tentu anak cucu lu selamat di dunia. Cicit lu makan duit rakyat gitu loh. Ya, belum tentu juga kan. Lu nikmatin aja lu sengsara lu di dunia akhirat lu. Kan kita nggak tahu juga tau. Kenapa mesti iri sama orang yang sengsara dikutukin Tuhan gitu loh. Anak cucu cicitnya gitu loh. Biarin aja. Tapi yang baru nggak bisa nih. Nah lu tinggal bikin, lu ngaku aja duit koruptor, nggak apa-apa. Anak lu belum tentu anak lu sejahat bapaknya. Jadi lu mesti mulai dari nol. Nah kalau partai politik juga bisa pakai yang deposito apa SBI tadi. Nah ini sistem ratakan lapangan tanding seperti ini, gaji dinaikin, ya dong. Menteri-menteri gitu kan, dirjen, sekjen, irjen, gajinya udah kayak BUMN deh. Polisi, tentara, aparat, pangkat paling rendah, langsung rumus 3 kali UMP. Duit dari mana? Banyak dong. Jadi kalau bilang apa yang lakukan lagi? Nah dengan cara partai seperti ini, undang-undang itu, semua orang pasti diam. Dan batasin apa? Dulu saya Jakarta saya batasin, tidak ada tarik tunai di seluruh bank. Kontrolnya di situ Pak. Oh iya dong. Lu mau nyogok orang gimana? Oke lah masih tarik tunai yang kecil. Mungkin sekali tarik maksimal 1 kali UMP. Rumusnya jelas. Lu tarik uang cuma boleh 1 kali UMP. Maksimal. Semua udah dagang seperti itu kok. Lu gimana caranya supaya orang mau pakai non tunai? Kan semua ada voucher. Bikin aja berhadiah. Bank semua. Siapa yang gak mau tiba-tiba hadiah 100.000? Dia baru judol. Mending kita bagi-bagi kan. Terus kayak judol, bikin ekonomi kacau balau. Emangnya gak bisa tahu rekening bank semua transfer kok. Kalau mau tangkap bener apa sih susah? Nggak ada yang susah gitu kalau mau tangkap gitu loh. Masanya lu mau tangkap nggak? Kan itu yang persoalan kita gitu loh. Itu terus udah macet mau bantu orang judol. Nggak bisa kalau mau bantu orang ya sudah.
subsidi dalam bentuk itu tadi. Bisa voucher. Gue bisa gampang dong. Lu lapor misalnya, satu keluarga penghasilan cuma 2 kali UMP. Oke. Uang mana yang kurang? Uang sekolah. Gue udah ada, gue bayarin. Uang listrik, udah gratisin, gue yang bayar. PBB, rumah lu masih kecil, gue gratisin. Rumahnya masih 100 M, ya lu jual dong rumah lu. Iya dong. Tapi kalau untuk orang yang susah, rumahnya di bawah 1 M, 2 M, ya udah, pemerintah yang tanggung. Apa yang susah? Jadi sebetulnya kalau semua disatukan, hemat uang banyak. Hemat devisa impor barang, kita juga bisa hemat banyak. Dan nggak ada yang curi. Bayangin yang curi-curi nih. Minyak ada yang curi, gas ada yang curi, semua ada yang curi nih. Coba kalau dengan voucher, selesai. Inilah yang menurut Pak Ahok adalah optimalisasi anggaran, Iya. bukan efisiensi anggaran. Ya semua sama prinsipnya. Makanya Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing, bukan. Kita juga turunan Cina, sini semua Mongolit semua kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali Ya, bibitnya. teori ya. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, dan stakeholder, juga suppliernya. Nah, itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama, bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Serius. Ya, Jen. Ya, Pak. Bapak kan tadi bilang. Sorry, agak emosi. Siap. Sangat mengerti, Pak. Kalau gue kiki juga pajaknya tarik-tarikin nih. Saya mau bikin Bapak agak emosi lagi dikit. Bapak tadi kan bilang semuanya gampang. Gue bisa tenang kok. Udah minum Siap, tenang. siap. Pak Ahok bilang tadi harusnya semua gampang ya. Mekaniknya semua ada. Kalau anggaplah ada political willingness juga di situ ya. Tapi kok itu tidak kejadian gitu kan Pak. Nah, buat kami nih rakyat biasa, rakyat jelata gitu ya. Kan yang kita lihat Gua juga kan, sama, biasa oh ya, sekarang. siap. Ada parpol, ada pemerintahan, ada legislatif, ada rakyat. Pak, apakah ada sebuah driving force yang sifatnya mungkin kayak invisible hands gitu yang nggak kelihatan sama kita, yang bikin semua yang tadi Bapak bilang itu nggak kejadian? Bukan. Sama-sama otaknya sama. Baru bisa lebih baik begitu. Ini bagi-bagi duit nih. Makanya diem. Itu yang selalu aku protes. Aku DPR aku protes. DPRD aku protes. Kunjungan keluar kota 2 malam, isinya 3 malam, 4 malam. Jadi sama-sama, jadi kenikmatan dan kekayaan hidup ini membuat orang tidak mampu lagi menyatakan apa kebenaran, apa itu keadilan. Ini strategi. Atau lu gue pegang ekor lu, macam-macam gue sikat lu, atau gue gak kasih lu jabatan. Kan orang takut dong, punya kredit, punya anak istri. Ada berapa ASN yang berani melawan? Pegawai BUMN berani melawan. Prajurit TNI Polri yang berani melawan atasan. Lu mau mati lu, dipecat, belum lagi dibuang. Nah artinya apa? Tapi sebenarnya negara ini waktu didirikan sudah ada pemikiran untuk bisa ngatasi ini, tau nggak? Makanya Bung Karno Bung Hatta memberikan kuasa penuh kepada seorang presiden. Tapi presiden nggak bisa calonin sendiri, harus lewat partai politik. Nah partai politik ini akan dihukum, kan dia yang membawa rakyat untuk cerdas nih. Nah, itu kalau pelopor untuk milih calon presiden. Begitu presiden terpilih, bukan berarti jadi petugas partai. Petugas partai memang nggak salah dan undang-undang konstitusi ya begitu. Kalau kamu ditugaskan ke sini, anak buah bikin surat kan ditugaskan. Wawancara gua ke sini gitu loh. Bukan berarti kesannya dimainin seolah-olah petugas itu jelek. Gua petugas partai, tapi pernah nggak ketua umum partai yang nyuruh gua nyolong? Nggak pernah. Tugasnya apa? Layani rakyat dengan baik supaya dapat nama partai kita. Orang begitu lihat kamu kerja baik, orang akan tahu partai kamu mendidik kader dengan baik. Kenapa kami harus kerja baik? Supaya orang tahu, supaya kader PDI Perjuangan, partai mengamanatkan, menugaskan kami kerja seperti itu. Bukan nyolong, makanya betul nyolong dia pecat. Tapi sekarang orang balikin jahatnya medsos. Soalnya petugas itu kayak menghina, kayak apa. Nah ini kan sesuatu yang ngaco. Coba saya tanya, di mana kekuasaan presiden? Semua orang mau naik pangkat, mau ASN pun eselon 1, 2 itu, TNI Polri mau jadi perwira. Perwira maksudnya yang tengah, yang atas gitu ya. Kombes apa, kolonel apa? Pamen. Itu tanda tangan presiden melalui sekmil. Presiden powerful kan? Terus apa lagi kurang powerful? Panglima tertinggi. Berarti
Nah, ini udah mesti belajar dari sejarah nih. Waktu Bung Karno, bukan aku belain Bung Karno juga ada kelemahan manusia tau. Tapi maksud saya gini loh, MPR putusin Bung Karno seumur hidup. Saya juga nggak setuju seumur hidup. Ibu Mega juga nggak setuju. 2 periode, 3 periode Ibu Mega nggak setuju kok. MPR putusin seumur hidup. MPR yang sama keluarin bilang dia khianat negara. Orang kalau udah seumur hidup apa khianat negara lagi bos? Itu logika nih. Tapi itu logika Orde Baru kan dibalikin. Untung MPR tapnya udah dihilangkan sekarang. Seolah-olah Bung Karno mau khianat negara tanpa sidang dinyatakan kayak PKI gitu loh. Terus waktu Bung Karno sebagai Panglima tertinggi mau manggil Soeharto datang. Pangkostrat tuh, bukan Panglima TNI loh. Datang menghadap. Dia nggak mau datang. Itu artinya apa bos? Kalau dalam tentara, desersi bos. Nah artinya apa? Kalau kita balik, Perancis revolusi berapa kali loh? Tuh Perancis tetap ada loh. Iya. Tanya, kalau ini nggak mau diperbaiki, presiden tidak mau lakukan dengan wewenang gitu besar. Lu pikir nggak mau kendalikan ini? Yang namanya tentara, TNI, Polri semua sama rakyat bisa berbalik loh. Sejarah tuh nggak ada yang baru kok. Ngulang aja. Jadi siapapun di atas kekuasaan, lu mesti ingat ada Tuhan yang ngatur sejarah. Dan lu dikasih kuasa gitu besar sebagai presiden, Anda bisa lakukan semua kok. Bukan sita-sita aset yang terus ngomongin aset koruptor, undang-undang nggak disahkan. Lu bikin undang-undang deh, omnibus law omnibus yang cipta kerja. Betul. Emangnya ada permisi dulu semua? Ya dong, kenapa nggak mau bikin undang-undang? Nggak usah bikin undang-undang perampasan aset deh. Yeah. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Lu buat PP-nya udah cukup untuk tangkapin. Masalahnya berani nggak? Lu pegawai gitu banyak, selalu bilang nggak bisa naikin gaji. Iya, yang nggak bisa kerja ya dicariin kerjaan dong. Jangan suruh rakyat yang nyari kerjaan. Yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh. Ini terbalik nih perspektif kita nih. Terus ada yang ngomong, lu gak senang sama Indonesia, pergi lo. Emang itu negara punya lo. Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Ya. Masa gua gak boleh ngomong? Ini negara gua punya saham juga bos.